Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami di sini dari kelompok 12. Nah, di sini kami ingin menjelaskan terkait hasil kerja kami, yaitu kami di sini membuat rampu-rampu lalu lintas berbasis PLC dengan menggunakan aplikasi CX Programmer. Oke, di sini anggota kami itu ada saya sendiri, yaitu Jeremy Siolan. Di sini ada Muhammad Malik Zulfikar, ada Dava Naufal, ada Bima Arifanto, dan Noam Fazlur. Oke, mungkin bisa saja langsung kita masuk ya ke diagram ridernya. Oke, seperti yang sudah terlihat ya pada screen ya, di sini kami sudah membuat diagram ridernya, yang dimana pada diagram rider ini terdapat input dan output, di mana inputnya ini kami membuat apa namanya kontak normally open dan normally close, serta ada coil sebagai output, yaitu sebagai timer dan juga sebagai lampu. Mungkin bisa dilihatkan untuk kontak output yang lampu di bawah ya. Oke, jadi untuk cara kerjanya pertama-tama seperti kita lihat ya dari sini arus mungkin akan bekerja, akan mengalir pada kontak start yang dimana akan mengalir ke kontak relay. Nah, dari kontak relay tersebut kemudian akan dilanjutkan ke apa namanya ke timer 6 yang di situ akan menyalakan timer. Nah, untuk timer ini timer 6 ini bersifat normally close ya. Yang dimana ketika timer satu berjalan, timer yang selanjutnya itu masih belum uh, hidup atau masih belum teraliri oleh arus karena masih bersifat normally open. Nah, untuk setelah timer selesai, maka akan dilanjutkan ke timer 2 dan timer-timer yang selanjutnya. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya. Selanjutnya itu ada ke lampu-lampunya. Jadi timer itu akan berjalan secara bergantian dari timer 1 ke timer 8. Dan kemudian timer 8 ini akan men-trigger timer 1. Jadi kinerja dari alat ini akan melooping terus-menerus dari timer 1 hingga timer 8. Kemudian timer tersebut itu untuk men-trigger lampu-lampu output lampu lalu lintas ini, di mana kita itu menggunakan perempatan sebagai studi kasusnya. Jadi ada satu lampu, jadi 3 kali 4 ada 12 lampu. Nah, yang pertama ini di sini ada kontak relay yang akan mengalirkan arus ke semua lampu lalu lintas yang telah dibuat. Yang pertama ini ada lampu pertama, hijau, kuning, merah. Ini adalah lampu pertama, di mana lampu hijau ini uh, kinerjanya itu di trigger oleh timer 1. Jadi saat timer satunya itu menyala, maka di sini arus akan mengalir karena di sini normalnya itu close. Jadi saat timer 1 itu selesai, yang artinya timer 1 itu lanjut ke timer 2, maka di sini akan menjadi open. Maka lampu hijau akan berhenti dan lanjut ke kuning. Jadi timer 1 akan mengaliri arus ke lampu kuning, kemudian selama 5 detik, waktu timer semuanya di set 5 detik, kemudian saat saat timer 2 sudah selesai, maka timer 2 di sini akan menjadi open, maka kuning akan berhenti menyala, kemudian yang akan menyala itu adalah lampu merah, karena lampu merah itu kerjanya di-trigger oleh timer 2. Jadi saat timer 2 itu menyala, arus di sini akan mengaliri arus untuk menyalakan lampu kuning, kemudian di sini terhambat karena normally open. Saat timer berhenti, di sini jadi open dan di sini jadi close. Jadi lampunya akan merah. Lalu lampu 2 itu
Yang pertama akan hijau setelah lampu merah 1. Nah, itu digerakkan oleh timer 2 juga. Karena saat saat timer di sini timer 4 menyala, di sini akan mengalir arus. Kemudian saat timer 4 selesai, di sini akan terhenti arusnya. Tapi timer 2 masih mengalir arus. Nah, dari situ timer 2 akan mengalir arus juga ke lampu hijau saat timer 3 berjalan. Kemudian saat timer 3 telah menyelesaikan waktu selama 5 detik, di sini akan menjadi close dan lampu kuning akan menyala. Itu saat juga. Jadi saat timer 4 hitung 5 detik, di sini normally close, maka kuning akan menyala. Kemudian saat timer 4 selesai, maka di sini akan menjadi open dan kuning akan berhenti menyala. Kemudian di sini ada di sini timer 4 akan mengaliri arus jadi merah. Merah ini akan menyala karena timer 4 itu sudah terhenti waktu kerjanya. Jadi saat timer menyala, lampu kuning yang akan menyala saat timer selesai menghitung, maka merah yang akan menyala. Kemudian di lampu ketiga dari hijau itu akan di-trigger oleh timer 4. Jadi saat lampu 2 itu sudah merah, maka sama dengan lampu ketiga, tapi hijau yang menyala. Di sini memakai kontak yang sama, yaitu timer 4. Jadi saat lampu merah menyala, lampu hijau juga menyala. Kemudian di saat lampu hijau itu menyala, timer 5 akan menghitung mundur selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik, lampu hijau akan berhenti menyala, kemudian masuk ke timer 6. Timer 6 itu akan menyalakan lampu kuning. Kemudian saat timer 6 selesai, maka lampu kuning akan jadi open, lalu merah akan menyala di sini. Di sini akan terus menyala. Kemudian saat timer 6 menyala, lanjut ke lampu 4, di mana saat timer 6 mati, timer 7 yang akan menyala selama 5 detik. Nah, di situ akan menyala lampu hijau selama 5 detik. Setelah timer 7 itu nyala selama 5 detik, maka lampu hijau akan berhenti. Ini jadi close. Nah, ini uh, ini jadi open dan ini jadi close. Nah, di sini timer 8 akan bekerja untuk menyalakan lampu kuning selama 5 detik. Nah, kemudian setelah 5 detik ini jadi open dan di sini jadi close. Maka lampu merah akan menghitung mundur selama 5 detik, itu akan kembali ke semula atau melooping atau dari timer 1. Nah, timer 1 ini di-trigger oleh timer 8. Dan untuk proyek ini akan seperti itu terus jalannya. Mungkin akan disimulasikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Jalan ladder diagram. Baik. Di sini kita akan langsung saja disimulasikan. Mula-mula kita klik start terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik start, maka kontak relay akan otomatis menyala dan timer akan berjalan selama 15 detik. 5 detik. Nah, setelah timer 1 habis, maka timer 2 akan berjalan. Setelah timer 2 berjalan, maka akan bergantian sampai timer 8 dan akan melakukan looping ke timer 1 kembali. Nah, di sini merupakan outputan untuk lampunya, yaitu ada hijau, kuning, merah, dan di sini ada empat macam ya, karena di sini kami membuat lampu lalu lintas untuk empat perempatan. Nah, di sini ada hijau, kuning, merah,
untuk 1, 2, dan 3, dan 4. Yang mana mula-mula di sini pertama hijau untuk perempatan pertama, kemudian kuning, dan akan berubah merah, dan akan hijau untuk perempatan yang kedua. Untuk lampu kedua, maka akan kembali kuning, dan selama 5 detik akan menjadi merah kembali, dan akan membuat lampu ketiga menjadi hijau, dan kembali kuning selama 5 detik, dan kembali merah selama 5 detik. Selanjutnya untuk lampu keempat akan berubah menjadi hijau ketika lampu ketiga menjadi merah, dan lampu keempat akan kembali menjadi kuning dan menjadi merah selama 5 detik. Seperti itu. Dan akan berulang lagi menjadi lampu hijau di lampu pertama. Untuk bagian pertama. Oke, mungkin selanjutnya bagian HMI akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bagian HMI-nya, di sini kita menggunakan 2 inputan, di mana inputan yang pertama itu adalah start, dan inputan kedua itu adalah stop. Lalu kita menggunakan bit lamp diganti dengan lampu, itu terdapat 12 lampu dengan masing-masing perempatan itu 3 lampu, yaitu lampu hijau, kuning, dan merah. Untuk simulasinya sendiri, tadi telah dijelaskan oleh teman saya pada ladder diagramnya. Saat tombol start ditekan, maka lampu pada perempatan yang pertama atau lampu 1 itu akan menyala dan melakukan rangkaian sekuensial yang telah dijelaskan pada ladder diagram sebelumnya. Boleh dicoba simulasikan, Lik? Kita masuk ke bagian simulasi. Di sini terdapat 4 buah lampu lalu lintas di setiap masing-masing jalan. Nah, ini bisa kita mulai dengan menekan inputan start. Nah, saat kita tekan inputan start, maka program Nah, saat kita menekan inputan start tersebut atau tombol start, maka program akan berjalan di mana di setiap masing-masing lampu itu terdapat 3 buah LED, di mana LED hijau dan LED kuning di setiap lampu itu berwaktu 5 detik. Di mana misalkan di lampu hijau sekarang, yang lampu 3 hijau selama 5 detik, lalu lampu tersebut berubah menjadi lampu kuning selama 5 detik, lalu akan menjadi merah dan melanjutkan di lampu keempat, di mana lampu keempat adalah hijau. Lalu setiap 5 detik sekali, lampu tersebut bergonta-ganti untuk hidup secara teratur hingga memutar terus-menerus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.